Selamat pagi sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya Albertina Mania. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sebelumnya marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur yang berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan karunia-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan berkat dan karunia-Mu kami dapat mendalami dan merenungkan sabda-Mu ini dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengikuti Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan mendekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan
dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di situ dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suaranya. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hampir hadir sangat terkejut. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Terkadang ada yang bisa disembuhkan melalui alat-alat medis, ada juga yang melalui dukun, tetapi terkadang ada yang tidak bisa disembuhkan melalui medis atau dukun. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan dua peristiwa. Yang pertama, dalam perjalanan Yesus ke rumah kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan, itu tidak dapat diobati oleh semua tabib yang sudah ia bayar. Karena itu, ia mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu, ia sembuh dari penyakitnya. Semua itu karena imannya, maka ia diselamatkan dari penyakitnya. Peristiwa yang kedua adalah anak Yairus, bahwa anaknya sudah mati, tetapi Yesus meyakinkan Yairus dengan bersabda, "Jangan takut, percaya saja." Situasi itu sangat tragis, tetapi mengagumkan. Anak yang sudah mati itu hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih, dengan percaya akan anugerah Tuhan, maka iman kita akan menyelamatkan kita dan dosa-dosa kita akan diampuni. Semoga. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Semoga
Dengan mendalami kitab suci dan merenungkan sabdamu ini, kami bisa menjadi percaya agar iman dalam diri kami menyelamatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.